Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire, para pemirsa dan pendengar sekalian. Pada kesempatan pagi ini, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 untuk mendapatkan tuntunan dan petunjuk Tuhan dalam melakukan aktivitas kita di hari yang baru ini, ketika kita mulai dari rumah kita masing-masing, meninggalkan rumah dan bekerja sepanjang hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan berbagai tugas tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Jemaat, para pemirsa dalam melakukan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab dari kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa dan pendengar yang berbahagia, untuk mengawali semua aktivitas kita perlu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat pemirsa, pendengar dimanapun berada, saya mengajak kita sejenak doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau telah menjaga kehidupan kami demikian baiknya, sehingga sepanjang malam kami tidur dalam penyertaan-Mu Tuhan. Ketika pagi hari Engkau membangunkan kami dalam tubuh yang sehat, kami mensyukurinya karena kami boleh hidup di hari yang baru Tuhan. Pagi ini kami telah bersedia hati kami Tuhan. Belum kami melakukan segala aktivitas, kami mohon Engkau menuntun kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami akan firman-Mu yang pada pagi hari ini kami akan dengar dalam renungan pagi. Bapa di surga, kuasai hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan daripada kami semua pikiran yang sia-sia, sehingga semua kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami untuk duduk pada sekeliling firman-Mu, mendengarkan apa kata firman-Mu bagi kami sekalian, supaya kami mampu melakukannya dalam hari hidup kami. Bapak terima kasih, ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Immanuel GKI Kota Lama Nabire, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terangkat dalam Perjanjian Baru dari kitab Titus. Kita akan baca dari Titus pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Bapak Ibu Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire, pendengar dan pemirsa yang berbahagia,
Saya memberikan tema dalam perenungan kita pada pagi hari ini adalah pekerjaan yang sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam misi pekerjaan penyelamatan umat manusia di tengah-tengah dunia ini, ataupun misi penyelamatan orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat bagi dirinya, ada dua hal yang sangat penting, yang sangat mendasar. Ini nyata dalam pekerjaan penyelamatan itu sendiri. Kalau kita melihat lagi kepada Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana terdapat amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi amanat agung itu, maka adanya peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yang kita rayakan, kita laksanakan. Pencurahan Roh Kudus di mana Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul Tuhan dan orang-orang itu berkata-kata, bernubuat, dan melakukan hal-hal yang sangat ajaib, yang semua orang melihatnya dan dapat percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mendapatkan tanggung jawab tugas sebagai pelayan, pendeta, ataupun orang-orang yang memberitakan Injil, diberi hak kuasa dan Roh Kudus bekerja untuk menggerakkan hatinya melakukan tugas tanggung jawab perintah amanat agung ini kepada semua orang. Dalam melakukan tugas tanggung jawab itu ada dua hal yang sangat besar yang harus menjadi sesuatu yang memenangkan sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan itu disebut sempurna. Yang pertama adalah pekerjaan pengabaran Injil, dan yang kedua hidup dalam kasih karunia Allah. Pekerjaan pengabaran Injil sudah dilaksanakan sejak dahulu ketika Roh Kudus turun menyapa semua rasul, dan rasul-rasul mulai bekerja mengabarkan Injil Kristus kepada semua orang. Pekerjaan pengabaran Injil itu telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam berbagai metode cara melakukan pelayanan kepada semua jemaat. Dewasa ini kita banyak tahu tentang bagaimana metode pelayanan ataupun pola pelayanan yang dilakukan oleh para pekerja, pendeta pelayan, misionaris, orang-orang yang selalu berupaya untuk melakukan pekerjaan pengabaran Injil. Lewat mimbar-mimbar kita semua ketahui bahwa selalu ada khotbah-khotbah yang disampaikan. Bahkan lewat pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan dan sebagainya, terus disampaikan kepada semua jemaat pola-pola pelayanan. Ini disebut pengabaran Injil kepada setiap orang. Dan banyak pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan, pendekatan pastoral ataupun penyampaian lewat media sosial dan sebagainya kepada semua orang dalam bentuk video-video dan sebagainya. Itu semua dalam bentuk-bentuk pengabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat dan pemirsa yang berbahagia. Yang kedua adalah bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah. Bagi orang yang menerima berita penyelamatan ini harus hidup benar di hadapan Allah. Dengan demikian, pekerjaan penyelamatan semua orang sempurna di hadapan Allah. Dalam arti bahwa dua hal ini harus berjalan dengan tepat. Kebenaran Injil itu harus sampai kepada semua orang, dan semua orang yang menerima kebenaran Injil itu harus berubah, menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan banyak orang.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan kita pada kali ini yang terdapat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, Paulus menyampaikan kepada sahabat rohaninya yang dibimbing, yaitu Titus. Paulus meminta kepada Titus untuk menyampaikan kepada jemaat-jemaat, khusus kepada jemaat di Korintus, karena ada satu hal, satu kondisi, satu keadaan yang harus terjadi perubahan pada jemaat-jemaat. Karena kehidupan mereka tidak sesuai lagi dengan ajaran-ajaran Kristus dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan mendapatkan itu semua pada bagian-bagian bacaan kita dari ayat 11 sampai ayat 15. Ayat yang ke-12, karena ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat harus meninggalkan kefasikan dan juga meninggalkan kehidupan keinginan-keinginan yang dimiliki oleh dunia ini, supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dan dengan harapan bahwa kita tetap menantikan pengharapan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa pengorbanan Yesus Kristus tidak gampang, karena Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang diharapkan dari sebuah pekerjaan yang sempurna. Kabaran Injil itu sudah disampaikan, dan jemaat harus beroleh kasih karunia Allah, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jemaat tidak boleh hidup jauh dari Tuhan. Jika hidup jauh dari Tuhan, maka jemaat tidak mendapat bagian bersama-sama dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada pada masa raya Pentakosta, di mana kita ketahui secara bersama-sama bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, dia menjanjikan ada penolong yang datang, dan Roh Kudus telah datang dan menghampiri banyak orang. Roh Kudus telah berkata-kata lewat banyak orang untuk menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Kita ketahui bersama-sama bahwa pernah terjadi suatu kehidupan yang baik bagi sebuah jemaat. Kita bisa lihat itu sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, di mana cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup yang jemaat yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul bersama-sama memecahkan roti dan berdoa. Mereka melihat banyak tanda-tanda yang terjadi dari pekabar-pekabar Injil atau rasul-rasul itu. Mereka melakukan mujizat dan ketakutan dalam mereka, dan mereka percaya bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan mereka. Dan mereka semua yang percaya itu tetap bersatu, bersama-sama memuji Tuhan, dan merasa bahwa semua yang mereka miliki secara bersama-sama adalah bagian untuk secara bersama-sama diperuntukkan bagi kehidupan mereka secara bersama-sama dalam kehidupan rohani mereka maupun hal-hal lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kita tidak pernah menemukan kehidupan seperti itu dalam sebuah jemaat ataupun sebuah tempat pekabaran Injil dan sebagainya. Kita sulit mendapatkan hal yang sama dengan kehidupan seperti cara hidup jemaat yang pertama. Sangat susah sekali, karena dua hal ini tidak berjalan dengan efektif. Pekabaran Injil telah sampai, tapi jemaat hidup dalam kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Jemaat tidak sama sekali mengindahkan hal-hal yang berkehendak kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita merubah pola hidup kita. Mari kita percaya sungguh dan melakukan berbagai tanggung jawab tugas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita ada pada masa raya Pentakosta ini, kita menyadari Allah begitu luar biasa sekali menginginkan keselamatan bagi kita, sehingga Allah bekerja melalui rasul-rasulnya, orang-orang yang dipercayakan untuk penyelamatan dunia ini, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan kita sekalian. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka mendengarkan
lakukan, dan berjalan dalam kehidupan ini seturut kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami semua telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami, ingatkan kami lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk berjalan dan melihat bahwa pekerjaan penyelamatan dunia ini telah disampaikan oleh pekabar-pekabar Injil Tuhan. Hanya kami saja yang hidup tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Banyak kefasikan yang kami lakukan, banyak keinginan-keinginan dunia yang ada pada kami, sehingga kami lupa kepada-Mu Tuhan. Pada perayaan masa raya Pentakosta ini Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa Engkau sangat dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau menginginkan penyelamatan bagi kami. Biarlah kami semua dapat menyiapkan diri dengan baik, menyesal di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hari hidup yang kami berikan. Oleh karena itu kami mohon Engkau tuntun terus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kefasikan-kefasikan dalam dunia ini, ataupun keinginan-keinginan yang membuat kami jatuh jauh daripada persekutuan dengan-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, berkati semua orang yang mengikuti channel ini Tuhan. Berkati jemaat kami, berkati pemerintah kami Tuhan, berkati mereka semua yang berada pada gugus-gugus depan dalam penanganan penyebaran COVID-19 Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan tugas tanggung jawab kemanusiaan ini dengan baik untuk penyelamatan banyak orang. Berkati semua yang beraktivitas dan hidup di hari ini Tuhan, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan berguna bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa terima kasih. Sepanjang kehidupan kami di hari ini, dalam jemaat kami, jemaat kita Immanuel, mulai dari rumah pertama di week 1 sampai rumah terakhir di week 6, kami serahkan dalam tangan kuasa pengasihan pertolongan Tuhan. Dan juga semua pemirsa pendengar dimanapun berada, Tuhan lindungi mereka, beri kekuatan mereka sehingga mereka mampu berjalan di jalan-jalan yang Kau berikan khusus di hari ini. Bapa terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat kita Immanuel Kota Lama Nabire, pemirsa dan pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan pagi yang telah kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan dapat berguna bagi kita dalam menjalani kehidupan kita semua di hari hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Shalom.